Israel terpojok, dan ini bisa menjadi momen paling berbahaya dalam sejarah modern. Setiap hari selama perang, sistem pertahanan misilnya menghabiskan $200 juta. Tapi bukan hanya uang yang terbakar. Persediaan rudal balistik, senjata vital untuk bertahan dari hujan misil Iran, mulai menipis. Di tengah kepanikan, satu langkah ekstrim diambil, menyeret Amerika Serikat ke dalam zona perang. Washington pun merespons. Fasilitas nuklir Iran telah diserang. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini hanya eskalasi regional atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Mengapa penting untuk membahas hal ini? Karena jika bom nuklir benar-benar diaktifkan, konflik ini bukan lagi soal Yerusalem, Gaza, atau Teheran. Ini menyangkut kita semua. Satu ledakan bisa melenyapkan sebuah kota. Satu keputusan bisa menghilangkan jutaan nyawa. Dan dalam kesunyian, dunia mungkin sedang menuju perang dunia ketiga, dan kita akan terseret ke dalamnya. Namun serangan ini tidak datang secara tiba-tiba. Semuanya dimulai dari satu ultimatum yang keras. Dari Washington datang satu ancaman, dan dari Teheran satu penolakan tegas. Sisanya adalah jalan menuju konfrontasi terbuka. Ancaman itu datang langsung dari Presiden Donald Trump dengan nada yang tak kenal kompromi, menyerukan agar Iran menyerah tanpa syarat, sambil memperingatkan bahwa kesabaran Amerika telah mencapai batasnya. Namun Iran tidak goyah. Melalui pemimpin tertingginya, Ayatollah Ali Khamenei merespons dengan tegang. Jika Amerika Serikat menyerang, mereka akan menghadapi konsekuensi yang tak bisa diperbaiki. Iran tidak mundur, dan Trump tidak sedang menggertak. Washington langsung merespons dengan kekuatan militer nyata. Sistem pertahanan udara THAAD dikerahkan ke Israel untuk mencegah gelombang rudal dari Iran dan sekutunya. Kapal induk kedua, USS Nimitz, bergabung dengan armada di Laut Merah. Sekitar 30 jet tempur siluman F-35 disiagakan di pangkalan militer Amerika di wilayah Teluk. Selama saling serang antara Iran dan Israel, melalui lobi politik, tekanan publik, dan perhitungan militer, akhirnya muncul satu keputusan besar. Amerika Serikat masuk ke dalam konflik. Target pertama, program nuklir Iran. 3 situs lokasi diserang, Fordo, Isfahan, dan Natanz. Dalam operasi yang diberi nama Operation Midnight Hammer, Amerika Serikat mengerahkan 125 pesawat, termasuk pembom siluman Bitu Spirit yang terbang dalam kegelapan, membawa 6 bom GBU-57 dan menjatuhkannya ke pusat-pusat strategis Iran. Dari bawah laut, kapal-kapal selam Amerika Serikat juga meluncurkan lebih dari 30 rudal Tomahawk yang menghantam fasilitas-fasilitas teknis. Serangan ini bukan sekedar pukulan militer. Ini adalah sinyal jelas bahwa Amerika tidak lagi menjadi penonton. Dan kini, dunia memasuki fase baru, di mana garis antara ancaman dan kehancuran total semakin kabur. Lagi-lagi, serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini adalah mimpi lama Israel yang akhirnya menjadi kenyataan. Target utamanya adalah Fordo, fasilitas pengayaan uranium paling rahasia milik Iran. Fasilitas ini terletak jauh di bawah pegunungan, dijaga ketat dan diyakini sebagai jantung dari program nuklir Iran. Dan hanya ada satu cara untuk menghancurkannya, menggunakan bom penghancur GBU-57, senjata penghancur terdalam yang hanya dimiliki oleh Amerika Serikat. Israel tahu itu, dan mereka membutuhkan Amerika untuk mengeksekusinya. Tapi bagaimana cara membuat Amerika bersedia menekan tombol? Disinilah taktik bayangan dimainkan. Sumber intelijen mengatakan bahwa Israel menjalankan operasi False Flag, sebuah skenario lama dalam dunia spionase di mana satu pihak menyamar sebagai pihak lain. Targetnya adalah Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tel Aviv. Serangan ini diklaim sebagai aksi Iran. Narasi pun dibangun. Publik Amerika diarahkan. Ketika warga Amerika percaya bahwa tanah mereka telah diserang, maka persetujuan untuk berperang menjadi lebih mudah. Taktik ini bukan hanya manipulatif, tetapi juga sangat berbahaya. Karena satu langkah yang salah bisa memicu perang global yang tak dapat dihentikan. Dan yang paling mengerikan, kita mungkin bahkan tidak tahu siapa yang menembak lebih dulu. Setelah 3 fasilitas nuklir utamanya diserang, Iran tidak tinggal diam. Iran secara resmi menyatakan perang di garis laut. Iran memiliki banyak cara untuk membalas terhadap kapal perang AS yang berlayar di Teluk. Mereka bisa menjadi target rudal anti kapal atau drone kamikaze.
Militer Amerika di kawasan Teluk juga berada dalam jangkauan serangan langsung. Dan yang paling strategis, Iran bisa menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi ekspor minyak dunia. Jika harga energi global melonjak, maka krisis energi internasional tak bisa dihindari. Di udara, Iran telah membuktikan keberhasilan militernya dengan menghancurkan berbagai pesawat tempur dan drone milik Amerika maupun Israel, mulai dari Hermes 900 hingga Jet 35I. Ini menunjukkan bahwa langit Iran bukanlah zona aman. Dan bagi Amerika, bahaya yang sebenarnya bisa jadi lebih dekat dari yang dibayangkan. Iran memiliki rudal balistik jarak jauh, bahkan yang mampu menjangkau kota-kota di Amerika Serikat. Jika satu rudal dilengkapi dengan hulu ledak nuklir, maka New York bisa rata dengan tanah. Namun Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan konvensional. Proksi regionalnya juga sedang bergerak. Saat ini hanya Hizbullah yang terbuka untuk menyerang Israel, namun mata dunia kini menanti. Apakah Hezbollah dan Hamas akan mengambil bagian dalam jalur diplomasi? Iran segera meminta dukungan darurat dari Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan serangan Amerika. Dan lebih radikal lagi, Iran sedang mempertimbangkan untuk keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Jika ini terjadi, dunia kehilangan akses terhadap verifikasi internasional atas program nuklir Iran. Tidak lagi ada inspeksi-inspeksi, tidak lagi batasan dalam pengayaan uranium. Iran dapat mengembangkan senjata nuklir secara legal dan terbuka tanpa dicap sebagai pelanggar. Serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran secara langsung mengguncangkan dunia. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyembunyikan kegembiraannya untuk memberikan selamat kepada Donald Trump dan menyebutnya sebagai langkah berani demi keamanan global. Dari London, Perdana Menteri Inggris juga mendukung tindakan tersebut, menyebut aksi Amerika sebagai langkah tegas untuk menghentikan ancaman nuklir Iran. Namun tidak semua pihak setuju. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sebenarnya menyampaikan keprihatinan mendalam. Ini adalah eskalasi berbahaya di sebuah wilayah yang sudah berada di ambing konflik. Ini merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dari Teheran, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dengan tegas mengecam tindakan Amerika. Ia menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang menghancurkan jalur diplomasi. Konflik ini bukan lagi masalah regional. Rusia mulai angkat bicara. Presiden Vladimir Putin secara langsung meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menjamin keselamatan personil Rusia yang sedang membangun 2 reaktor nuklir di Iran. Putin juga menyampaikan protes keras kepada Trump, karena jika Rusia tidak diberikan jaminan, maka serangan Amerika Serikat dianggap melanggar kesepakatan yang telah dibuat di balik layar. Sementara itu, Cina diam-diam menggerakkan 2 kapal intelijen elektronik milik Angkatan Laut Cina, tipe 855 dan 815A, yang telah memasuki Teluk Persia. Kapal ini bukan kapal perang biasa. Kapal ini memantau komunikasi, membaca arah konflik, dan memberikan sinyal. Beijing mengawasi dengan seksama saat 2 kekuatan besar kini mulai menanggapi konflik dunia dengan serius, dan mulai mengucapkan istilah yang sebelumnya hanya terdengar di buku sejarah, Perang Dunia Ketiga.